Kasihi, shalom. Shalom. Iya, kita sudah ada pada minggu keempat, bulan ke-10 tahun Masehi 2022. Dan di bulan ini, Oktober, Gereja Protestan Maluku menetapkannya sebagai bulan pekabaran Injil. Untuk itu tema di bulan ini adalah pemberitaan Injil dan kualitas hidup. Sementara tema mingguan kita pada saat ini, hindari hidup dalam kesombongan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat tema pemberitaan Injil dan kualitas hidup, sesungguhnya tema ini ingin memperingatkan kita semua, ingin membangunkan kita semua sebagai orang-orang percaya untuk ada dan mengingat bahwa semua orang percaya sesungguhnya merupakan pemberita Injil di dalam kehidupannya. Baik atau tidak baik waktunya, kapanpun saja dan dimanapun saja, tidak ada tawar-menawar tentang ada dan memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan pilihan. Pemberitaan Injil adalah kewajiban ketika kita sudah memilih menjadi orang Kristen. Sehingga tidak ada lagi bahasa, beta mau, beta seng mau, beta seng bisa, beta seng mampu. Kalau ada kesempatan, kalau beta bisa dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu tidak harus ada lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teologi reformasi, pemberitaan Injil sebagai pusat kegiatan gereja yang merupakan satu tanda bahwa gereja itu hidup. Sehingga kita gereja Protestan adalah gereja reformatoris, adalah gereja-gereja yang harus ada dan terus bergerak memberitakan Injil. Ketika gereja-gereja yang hidup ini tidak memberitakan Injil, jangan katakan ia adalah gereja yang hidup. Gereja yang memberitakan Injil, gereja yang hidup, adalah gereja juga yang ada melakukan sakramen murni dengan segala baik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan di bulan pekabaran Injil ini ketika kita menyemangati, ketika kita membuka memori kembali bagi orang-orang Kristen bahwa mari ingat, kamu adalah pioner-pioner di dunia ini untuk membawa berita sukacita bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus memberikan mahkota keselamatan bagi orang percaya. Dalam artian supaya orang-orang yang ada dan menyadari itu mempunyai spiritualitas yang kuat. Ada perubahan, ada makna yang didapatkan setiap minggu, bahkan setiap hari ketika ia ada di dalam berkebaktian. Ketika ia ada membaca Alkitab, merenungkannya, lalu harus melakukan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat, kenapa? Karena kita tahu semua, setelah pasca COVID atau semasa COVID, kita dijoroki untuk ada dan paham tentang digital. Anak-anak sekolah dengan daring, persoalan banyak, masalah banyak. Orang tua akhirnya hampir setiap rumah bukan satu saja HP smartphone, tetapi ada dua, paling sedikit dua. Dan biasanya anak-anak mempunyai smartphone satu orang satu demi untuk menunjang ia ada di dalam pelajarannya. Tetapi dunia digital saat ini begitu menjanjikan, tetapi juga begitu memawaskan kehidupan keberimanan kita. Karena dunia sekarang serba wow.
Dan dunia digital menawarkan hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita tidak bisa lihat, apa yang tidak bisa kita tahu, kita bisa lihat dan bisa kita tahu. Bahkan ketika kita tidak bisa memprotek HP daripada anak-anak, apa yang mereka belum bisa konsumsi, ia akan mengkonsumsinya. Dan orang-orang juga ada di dalam keterbatasan pikiran, ketika ia ada dan mau mengetahui segala dunia ini, maka ia bisa mengetahuinya tanpa filter yang bagus di dalam imannya, sehingga ia menelan mentah-mentah apa yang ia lihat di dalam HP itu, di dalam menggoogling hal-hal yang dia inginkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah dengar pepatah bilang begini, mulutmu harimaumu. Tetapi beta mau tambahkan sekarang, bukan saja mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Ya, dengan satu jari kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi dengan satu jari kita bisa menghancurkan orang lain dan juga menghancurkan diri kita sendiri. Sehingga undang-undang IT sudah dibuat, tapi banyak juga yang tidak ada dan mengetahui sebatas mana kebebasan yang ia harus miliki untuk ada dan memposting, untuk ada dan melakukan, membalas setiap apa yang ia harus katakan di dalam Facebook atau Twitter atau Instagram dan sebagainya. Banyak orang terjerat oleh karena jarimu harimaumu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema mingguan kita pada saat ini adalah hindari hidup dalam kesombongan. Kalau kita berbicara kesombongan, bukan hal yang baru lagi beta pikir. Semua dari anak-anak sampai orang besar sudah tahu itu apa itu sombong. Tetapi beta mau tegaskan kembali bahwa sikap sombong, siapapun yang memilikinya, ini adalah sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Sehingga ketika dikatakan bahwa bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, itu berarti orang-orang Kristen jangan ada di dalamnya. Orang-orang Kristen harus membuang sifat-sifat itu. Namun fakta yang kita lihat pada saat ini bahwa bukan orang Kristen, bukan orang apa, semua ada dan terkadang terkontaminasi dengan penyakit sombong ini. Baik kita di dalam rumah tangga, ya, ada suami yang sombong terhadap istri, suami yang sombong terhadap mertua, suami yang sombong terhadap ipar-ipar, ada istri yang sombong lain terhadap suami, mamancang, ya. Lalu ada istri lagi, anak-anak mantu yang sombong di mama mantu. Ya. Dia tahu kalau lidah mertua itu, kalau bunga lidah mertua membersihkan karbon dioksida, tetapi kalau lidah mertua membersihkan anak mantu. Ya. Betapa tajamnya lidah mertua itu. Banyak juga yang sombong di dalam kehidupan berorganisasi. Baik organisasi jemaat, organisasi masyarakat, atau organisasi apapun. Ada juga banyak yang sombong di dalam instansi. Ya, kadang-kadang ada orang bikin diri balagalai, bikin diri aksi lain. Sehingga mau dikatakan bahwa kesombongan dan keangkuhan ini adalah hal-hal yang sungguh mempengaruhi akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang ada dibentuk oleh Allah sebagai makhluk sosial. Yang harusnya saling melayani, yang harusnya saling mengisi, yang harusnya saling membangun satu dengan yang lain. Beta kutip saja 2 Alkitab yang mengatakan tentang kesombongan, yaitu Yesaya pasal 2 ayat 11 bilang begini. Manusia sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhanlah yang maha tinggi pada hari itu. Lalu Amsal 16 ayat 5 bilang begini.
Kesombongan adalah dosa yang terbesar. Bahkan kalau kita lihat, buka, tanya Tuhan Allah kedua, Google, ayat-ayat Alkitab yang bilang sombong, wow banyak sekali. Dan semua ayat-ayat Alkitab kalau menyoalkan tentang kesombongan itu, intinya agar orang-orang percaya ini menghindari sikap apa yang dikatakan sombong itu. Karena orang-orang sombong, orang Ambon bilang orang yang suka topo dada itu, ini pasti menimbulkan perpecahan. Ini pasti menimbulkan kekacauan. Dimanapun dia berada, dengan siapapun juga dia berinteraksi. Kalau dia memiliki sikap sombong, dia tidak bisa ada dan bernamai dengan orang lain. Mungkin sedikit saja. Ya dia waktu saja. 1 tahun, 2 tahun masih bisa kapa. Tetapi untuk selanjutnya tidak bisa ketika ia terus ingin menang. Ketika terus ingin didengar. Ketika terus ingin ada dan berkuasa. Kesombongan bisa merasuki seseorang karena orang-orang yang sombong ini merasa sungguh memiliki berbagai kelebihan dan kekuatan. Misalnya, 1, merasa memiliki pendidikan yang tinggi, yang lain lewat. 2, merasa punya jabatan, yang lain lewat. 3, merasa punya harta yang berlimpah, yang lain lewat. Yang 4, ada power, ada kekuatan untuk ada dan mengatur orang lain. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang sombong dan angkuh selalu merasa diri yang terindah, selalu merasa diri yang terpenting, selalu merasa diri yang berkelas, harus dihormati, harus dihargai. Dan orang-orang sombong, deteksi diri sendiri ya, suka dipuji. Orang Ambon bilang angka, lalu banting. Ya. Orang sombong tidak suka ditegur. Dia akan menunjukkan reaksi yang kurang baik kepada orang-orang yang menegur ketika ia ada di salah. Ia akan menjawab, siapa sih? Seng selevel lah, seng sekelas lah. Sorry ya, itu selalu ada dalam kehidupan. Ya baik pemuda, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Orang sombong selalu memandang rendah orang lain. Orang sombong selalu memandang bersalah orang lain. Sehingga orang sombong beda tipis dengan orang yang egois. Sikap sombong ini sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita tadi yang terambil dari pertama Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayatnya ke-21 itu adalah merupakan surat Rasul Paulus, surat pergembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Yang diawali dengan peringatan keras bagi jemaat Korintus agar jangan sombong. Ya. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-1b yang mengatakan di sana, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan jangan mengutamakan satu dengan yang lain. Jemaat Korintus pada waktu itu, saat itu anggota jemaatnya rupanya ia ada dalam memilah penginjil. Siapa penginjil yang dia sukai dan siapa penginjil yang dia tidak sukai. Dan itu diuraikan sebelumnya oleh Rasul Paulus di pertama Korintus pasal 3 ayatnya yang keempat. Yang kita baca demikian bunyinya. Kalau kita lihat ya. Karena jika yang seorang berkata aku adalah golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya.
Orang-orang Korintus karena merasa dirinya hebat, kesombongan rohaninya ada, ia mulai memilih orang. Siapa yang ia harus panggil untuk berkhotbah? Siapa yang harus dia panggil untuk sembahyang? Ia merendahkan orang lain, kemudian memuja yang lain. Dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lebih fatal lagi, ya, ketika orang-orang yang dipuji, pemberita-pemberita Injil ini termakan oleh hasutan itu. Dan dia mulai terkontaminasi dan ia mulai juga mengkotak-kotakkan diri di dalam pekabaran Injil. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas sekali untuk ada dan menentang itu. Rasul Paulus tidak ada dan melihat bahwa dirinya lebih hebat daripada Apolos, dirinya lebih hebat daripada Kepas. Rasul Paulus melihat bahwa itu adalah ranah yang tidak baik. Rasul Paulus melihat bahwa itu adalah hal yang kurang tepat di dalam membangun suatu tubuh Kristus yang harus ada dan bersatu. Sehingga Rasul Paulus di dalam pertama Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6 bilang begini. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Rasul Paulus bilang begini, katong bukan siapa-siapa. Katong bukan apa-apa. Ketika Tuhan tidak memakai katong, ketika Tuhan tidak memperlengkapi kita. Jadi please deh, jangan. Pendeta, majelis, pengurus, semua orang yang dipanggil untuk ada dan memberitakan berita sukacita mempunyai wibawa tersendiri. Suara profetis, suara kenabian yang harus menyuarakan kebenaran tentang Allah, memuji dan memuliakan Allah, mensukacitakan Allah, bukan mensukacitakan manusia. Sehingga ingat, ada dikatakan bahwa nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang suka menyenangkan hati manusia, yang suka menyanjung-nyanjung hati manusia. Tetapi kebenaran Allah, terkadang firman itu bagaikan pedang bermata dua. Dia tebas kiri, dia tebas kanan. Salah ya salah, benar ya benar. Kesombongan ini terkadang ada di dalam kehidupan kita berjemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kata mau pi kebaktian, di unit, di wadah, siapa yang pimpinnya? Ibu ini. Jangan layak. Pasti. Ya. Padahal kita pergi itu bukan for siapa-siapa. Kita pergi berkebaktian untuk memuji, memuliakan Tuhan, merendahkan kehidupan kita untuk dijamah, diurapi, dibaharui oleh firman Tuhan. Bukan pitara kira siapa yang pimpin, bukan pitara kira apa yang dimakan di unit atau di sebagainya. Kue apa, ada persaingan tidak sehat, kesombongan di dalam kehidupan berjemaat muncul. Dan ini tidak sehat untuk ada di dalam jemaat. Unit ini sekarang makan mie, minggu depan lalapan, toh rumah satu lain di lalapan, beta lain juga sate ayam jual. Orang yang pikir kebaktian sadap, toh, ya. Akhirnya motivasi untuk kebaktian bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Taruh kira, tadi dia pergi pesan apa di mana? Pura-pura kincing kebalakan lalur, belakang ini lalapan. Sombayang-sombayang sen tutup mata lah, lihat sadiki. Ya. Kadang-kadang begitu. Katong punya kesombongan hati, katong punya kesombongan, selalu memperbandingkan kehidupan kita dengan orang. Ada saja yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayatnya ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan kita ini luar biasa. Ya. Paulus sungguh keras bilang pada orang-orang Kristus, dan tentunya kita semua tentang orang yang sombong,
ingat diri jua. Bakaca jua. Apa yang katong punya itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Tuhan seng kasih, katong bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bapak Ibu coba mari kita pikir. Apa yang katong punya sendiri? Dari atas rambut sampai ujung kaki. Dari nafas hidup kita, dari baju luar sampai baju dalam yang kita punya. Dari makan, minum, suami, istri, anak-anak. Siapa yang kasih? Adakah yang berani bilang, oh beta usahakan sendiri. Beta bekerja, oleh karena beta pun upaya sendiri, beta sekolah, beta pun upaya sendiri, beta begini sukses karena beta upaya sendiri, beta kaya karena beta punya upaya sendiri, beta pun muka ini keturunan daripada orang tua, beta pun rambut patah mayang dari papa, beta pun bibir merah delima dari mama, beta pun mata bola pimpong dari nenek. Beta pun hidung macam pohon sagu talantang itu dari oyang. Siapa bisa bilang begitu? Apakah betul pernah kita memikirkan ketika kita ada sombong sadiki? Ya manusia ini terkadang ada sombong sadiki. Jangan sombong lagi, takut. Nanti Tuhan ambil. Beta mau bilang, apa yang katong punya, apa yang katong miliki, Rasul Paulus bilang, yo kaya jua, jadi pejabat jua, bukan dari katong, dong sendiri. Ini sindiran. Ini sindiran yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus yang teramat sangat sombongnya. Sampai Rasul Paulus bilang, begini di akan ayat ini, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Malah, kalau kata dapat kata begini-begini, rasa diri penting kah? Lalu, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Maksudnya apa yang kau punya ini bukan dari Tuhan. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini teguran yang paling kuat. Kalau engkau dapat dari Tuhan, apa-apa dalam dirimu dari Tuhan, jabatanmu dari Tuhan, kecerdasanmu dari Tuhan, kesehatanmu dari Tuhan, hartamu dari Tuhan, kemampuanmu dari Tuhan, kenapa kamu sombongkan? Bukankah semua itu untuk diperlebahkan? Bukankah semuanya untuk dipakai melayani? Bukankah semuanya untuk dipakai sebagai kesaksian dalam diri? Beta mau bilang, Tuhan kuti satu kali saja, saya ada apa-apa satu lagi. Rumah megah, tabakar habis. Jabatan kuat, stroke sadiki, habis. Betul gak Seng? Seng ada yang kekal di dunia ini. Sehingga sangat keras Rasul Paulus mau bilang di sini. Lalu dia bilang, katong ini bukan siapa-siapa. Katong ini orang hina, katong ini orang kasih-kasihan, katong ini selalu ada di bawah tindasan. Itu sindiran yang halus untuk orang-orang Korintus. Itu sindiran harus bagi orang kita-kita ini yang selalu memandang enteng orang lain. Selalu melihat orang lain tidak penting. Selalu melihat orang lain tidak bisa. Kalau bukan beta, kalau bukan beta, kalau bukan beta, kalau bukan beta. Orang yang sombong selalu begitu. Tetapi Rasul Paulus bilang, jauhkan deh kata-kata itu. Tidak wajar, tidak pantas. Karena apa yang engkau punya itu asalnya dari Tuhan. Lalu Rasul Paulus bilang begini lagi di ayatnya yang ke-14. Para penginjil, para pendeta, para penatua, para majelis, para pengurus adalah merupakan hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka menegur,
jangan ada bilang lai, siapa se? Ada hak apa? Jangan bilang lai. Rasul Paulus bilang bukannya. Hak itu diberikan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kuasa kasih Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kalau katong ditegur dalam salah, mengaku salah jua. Jangan malah memancang lalu cari kubu. Mengkotak-kotakan di dalam jemaat. Mengkotak-kotakan di dalam kehidupan rumah tangga, mengkotak-kotakan di dalam pekerjaan dan sebagainya. Karena kita ini bukan manusia yang sempurna. Rasul Paulus bilang kalau beta sudah tegur dengan baik, apakah beta harus tegur dengan cambuk lagi? Apakah nanti Tuhan Allah datang, kata kasarnya, baru situ sadar. Padahal ketong ini sudah tegur. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika orang tua yang tegur sebagai presentatif dari Allah, kadang-kadang anak-anak sombong lagi, kepala angin lagi. Nanti dapat, baru minta ampun, saya bisa ada jalan lagi. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dan tema kita pada saat ini, sungguh ada dan mau mengatakan kita, bahwa patah hancurkan kesombongan dalam dirimu. Yang ada dia pun untung. Sadari dirimu adalah milik Tuhan. Dan di setiap jengkal nadimu dan bahkan pori-porimu, di setiap lembar helai rambutmu, bukan kamu punya, tetapi Tuhan punya. Dan di setiap kemampuanmu, di setiap harta bendamu, di setiap jabatanmu, bukan kamu punya. Itu adalah titipan dari Tuhan untuk engkau ada dan perlambahkan. Sehingga jangan menyombongkannya, tetapi mari ada dan menyatakan kuasa kasih Tuhan di dalam apa yang kita miliki. Pasti Tuhan memberkati kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh.